Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Huzila dari Prodi Kebidanan tingkat 1. Baik, di sini saya akan melakukan role play tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, Bu. Iya, Bu. Silakan duduk, Bu. Baik, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Seri. Bu Seri. Umur Ibu berapa, Bu? 40 tahun. Alamat, Bu? Jalan Angsana, Bu. Baik, Bu. Untuk kunjungan kali ini, apakah Ibu ada keluhan, Bu? Saya sering merasa sakit kepala, Bu. Untuk hamil kali ini, hamil anak keberapa, Bu? Keempat. HPHT-nya, Bu? 6 Agustus 2019, Bu. Untuk siklus haidnya teratur tidak, Bu? Teratur, Bu, 28 hari. Selama ini, Ibu telah melakukan pemeriksaan ANC sebanyak berapa kali, Bu? 5 kali, Bu. Imunisasi TT-nya, Bu, berapa kali, Bu? 2 kali, Bu. Baik, Bu. Untuk riwayat penyakit terdahulu, apakah Ibu pernah mengalami penyakit menular, Bu? Tidak, Bu. Untuk riwayat penyakit keluarga Ibu, apakah keluarga Ibu pernah mengalami penyakit menular, Bu? Tidak ada juga, Bu. Penyakit keturunan, Bu, seperti hipertensi, jantung. Tidak, Bu. Selanjutnya, untuk riwayat kesehatan reproduksi Ibu, apakah Ibu mengalami keputihan, Bu? Saya sering mengalami keputihan, Bu, yang berwarna putih, terus tidak berbau dan tidak gatal, Bu. Untuk riwayat KB-nya, Bu, Ibu pernah melakukan KB apa saja, Bu? Saya pernah melakukan KB suntik, KB pil, dan KB spiral. Baik, Bu. Untuk riwayat obstetri Ibu, anak pertama Ibu lahir tahun berapa, Bu? Tahun 2008, Bu. Oh, lalu anak kedua, Bu? Tahun 2013, tetapi abortus, Bu, pada usia kehamilan 2 bulan. Untuk anak ketiga, Bu, lahir tahun berapa, Bu? Tahun 2017, Bu, tapi abortus juga, Bu, pada usia kehamilan 3 bulan, Bu. Selanjutnya, Bu, untuk status perkawinan Ibu, usia pertama kali Ibu menikah usia berapa, Bu? 26 tahun, Bu. Usia perkawinan Ibu berapa tahun, Bu? 14 tahun, Bu. Oh, sudah lama ya, Bu. Suami ke berapa, Bu? Yang pertama, Bu. Untuk nutrisi Ibu, Ibu makan berapa kali sehari, Bu? 3 kali sehari, Bu. Sehari. Untuk menunya, Bu? Beragam, Bu. Yang bergizi seimbang dan tidak ada pantangan makanan, Bu. Oh, baik, Bu. Kalau untuk minumnya berapa gelas sehari, Bu? 8 gelas sehari, Bu, biasanya rata-ratanya, Bu. Bu, untuk frekuensi buang air besarnya berapa kali sehari, Bu? Kalau buang air besar 1 kali sehari, Bu. Buang air kecil, Bu? Biasanya 6 sampai 8 kali, Bu, dalam sehari. Bu, kalau untuk tidur malamnya berapa jam, Bu, per hari? Biasanya 8 jam, Bu. Kalau untuk tidur siangnya, Bu? Biasanya kurang lebih 1 jam, Bu. Bu, kalau untuk personal hygiene Ibu bagaimana, Bu? Kalau mandi 2 kali sehari, Bu. Kalau gosok gigi 3 kali sehari. Kalau ganti pakaian 2 kali sehari, Bu. Dan saya selalu cebok setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan mandi juga, Bu. Baik, Bu, untuk riwayat perkawinan dan seksual Ibu bagaimana, Bu? Ini merupakan pernikahan saya yang pertama, Bu. Lalu saya tidak mengalami masalah apapun pada saat seksual, Bu. Bagaimana, Bu, untuk riwayat status psikososial Ibu? Kalau suami saya dan keluarga saya sangat mendukung, Bu, dengan kehamilan ini. Dan mereka selalu menjaga kesehatan saya, Bu. Baik, Bu, selanjutnya apakah Ibu pernah merokok, Bu? Tidak, Bu. Melakukan pijat? Tidak juga, Bu. Ibu sering minum jamu, Bu? Tidak, Bu. Bagus, Bu. Status spiritual Ibu bagaimana, Bu? Saya masih bisa melakukan sholat 5 waktu, Bu, dan melakukan pengajian, Bu.
Baik, Bu. Bu, untuk tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik seperti mengukur tekanan darah ibu, denyut nadi ibu, pernapasan ibu, dan suhu ibu. Apabila ibu setuju, ibu harus mengisi form ini dan tanda tangan di sini ya, Bu. Merapikan tempat tidur dan memasang sekerem. Mencuci tangan dengan sabun dan mengeringkannya dengan tisu. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah cuci tangan. Setelah menggunakan tisu. Melakukan pemeriksaan fisik. Baik, Bu, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Bu, isi, Bu. Baik, Bu, sebelumnya tekanan darah ibu berapa, Bu? 110/80, Bu. Oh, tekanan darah ibu sekarang yaitu 100/80, Bu. Jadi itu normal untuk ibu hamil. Baik, Bu, sekarang kita akan melakukan pengukuran suhu. Maaf, Bu, tolong dilap dulu kegiatannya. Sekarang kita lakukan pengukuran lagi dulu ya, Bu. Baiklah, Bu, sudah selesai kita lakukan pengukuran nadi dan pengukuran suhunya, Bu. Baik, Bu, tadi sudah kita lakukan pengukuran suhu dan pengukuran nadi ibu. Untuk pengukuran suhu tadi didapatkan suhu ibu 36,7 derajat. Nah, itu merupakan normal, Bu, untuk suhu ibu hamil. Untuk pengukuran nadi tadi, Bu, didapatkan 80 kali per menit, Bu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran nilai ya, Bu.
Baik Bu, untuk ukuran nilai Ibu yaitu 25,5 cm dan Ibu termasuk ibu hamil yang tidak kekurangan energi kronik. Baiklah Bu, selanjutnya akan kita lakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Mari Bu. Baiklah Bu, untuk tinggi badan Ibu 160 cm Bu. Untuk berat badan Ibu 75 kg Bu. Ibu silakan berbaring ya Bu. Baiklah Bu, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap rambut Ibu. Permisi ya Bu. Iya. Rambut Ibu berwarna hitam, tidak kusam, tidak berketombe. Bu keramas berapa hari sekali Bu? 2 hari sekali, Bu. Bagus Bu. Baiklah Bu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan di muka Ibu. Muka Ibu tidak ada flek-flek hitam, tidak ada odem. Baik Bu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada area mata Ibu. Permisi ya Bu. Konjungtiva Ibu merah muda dan sklera Ibu tidak teri. Baiklah Bu, kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu. Permisi Bu. Baik, hidung Ibu tidak ada polip dan tidak ada penatasan pada ujung hidung. Lalu dilanjutkan pada mulut Ibu. Mulut Ibu juga bersih. Selanjutnya Bu, kita melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu. Bu, boleh Ibu miring ke arah saya Bu, menghadap ke arah saya. Apakah telinga Ibu berdengung Bu? Tidak, Bu. Sip, Bu. Baik Bu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di daerah leher ya Bu. Isi Bu. Baik, tidak ada limfe, tidak ada pembesaran vena jugularis, dan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Baiklah Bu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Permisi ya Bu. Maaf ya Bu, saya buka dulu bajunya. Baik Bu, untuk payudara Ibu tidak simetris, puting susu Ibu menonjol dan juga bersih. Ibu, areola mamai Ibu mengalami hiperpigmentasi Bu. Ini merupakan keadaan yang normal untuk ibu hamil pada trimester ketiga. Permisi ya Bu, saya akan melakukan palpasi pada payudara Ibu. Tidak ada edema pada payudara Ibu. Dan kolostrum Ibu sudah keluar. Baiklah Bu, saya akan melakukan pembersihan pada area puting Ibu. Pembersihan ini bisa Ibu lakukan di rumah ya Bu. Baik Bu, untuk pembesaran perut Ibu sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Bentuk perut Ibu memanjang dan di perut Ibu tidak terdapat bekas luka operasi dan striae gerak di dalam. Baiklah Bu, saya akan melakukan palpasi pada daerah limpa dan hepa Ibu. Permisi ya Bu. Tidak terdapat pembengkakan di daerah limpa dan hepa. Baiklah Bu, saya akan melakukan Leopold yang pertama. Ibu bisa ditekan kakinya Bu. Baiklah Bu, saya akan melakukan Leopold pertama yang berfungsi untuk menunjukkan tendus garis. Ibu akan dilanjutkan untuk Leopold yang kedua. Sebelah kanan Ibu teraba ada tonjolan-tonjolan kecil.
sedang sebelah kanan ibu teraba keras memanjang seperti paku. Ini merupakan bagian penunjang ibu. Akan dilakukan dalam waktu 3 untuk menentukan bagian terendah janin. Bagian terendah janin teraba bulat, keras dan menting. Ini merupakan bagian kepala janin. Lalu akan dilanjutkan dalam keempat. Ini sih bu, janin ibu belum masuk ke pintu atas panggung. Baiklah bu, saya akan mendengar denyut jantung janin ibu. Tensi DJJ ibu normal yaitu 125 kali per menit. Ibu, untuk tindakan selanjutnya, apakah ibu memiliki hemoroid bu? Untuk bagian alat genitalia ibu, apakah ibu mengalami keputihan bu? Iya bu, saya mengalami keputihan yang berwarna putih, tetapi tidak berbau dan tidak gatal bu. Itu merupakan hal yang normal untuk ibu hamil pada trimester ketiga ini bu. Baik, untuk tangan ibu tidak mengalami edema. Kaki ibu juga tidak mengalami edema. Apakah ibu mengalami varises bu? Tidak. Oke. Baiklah bu, selanjutnya saya akan melakukan pengetukan pada osteo vertebra ibu. Ini siap bu. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki ibu. Bisa ibu duduk bu? Ini saya bantu bu. Baiklah bu, saya akan melakukan refleks patella pada kaki ibu. Ini siap bu. Lakukan evaluasi pada pasien. Baik ibu, hasil pemeriksaan fisik ibu pada hari ini sudah cukup baik. Dari yang telah saya periksa tadi, didapatkan tekanan darah ibu normal yaitu 100/80. Denyut nadi ibu 80 kali per menit, lila ibu yaitu 25,5 cm, pernapasan ibu yaitu 24 kali per menit, dan yang terakhir yaitu didapatkan suhu ibu normal yaitu 36,7 derajat Celcius. Atasi sakit kepala. Baiklah bu, sakit kepala itu merupakan salah satu bentuk dari ketidaknyamanan fisiologis yang dialami ibu pada trimester ketiga. Untuk mengurangi sakit kepala ini, ibu harus banyak-banyak beristirahat, jangan stres, dan menjaga gula darah ibu. Ibu juga harus rajin berolahraga seperti jalan-jalan kecil di sekitaran rumah dan melakukan senam yoga ibu hamil. Ibu, untuk personal hygiene ibu dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari. Selanjutnya ibu harus sering-sering ganti pakaian, dan ibu juga harus sering ganti celana dalam setelah ibu cebok. Ibu juga harus istirahat yang cukup. Untuk istirahat pada malam hari, ibu harus tidur minimal 8 jam sehari. Untuk tidur siang, kira-kira kurang lebih ibu harus tidur 1 jam setiap hari. Untuk gizi ibu harus makan makanan yang bergizi seimbang bu, seperti ikan yang mengandung protein, buah-buahan, sayur-sayuran hijau. Pada sayuran hijau tersebut banyak mengandung besi yang bagus untuk ibu hamil. Bu, untuk tanda bahaya yang terjadi pada trimester ketiga ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pendarahan, yang kedua mual dan muntah berlebihan, yang ketiga tingkat aktivitas bayi yang menurun, dan yang terakhir yaitu sakit kepala parah. Dan apabila itu ibu alami, ibu harus segera melakukan kunjungan ulang bu, dan ibu juga harus segera mempersiapkan persalinan karena ibu sudah memasuki minggu-minggu terakhir kehamilan. Ibu harus
melakukan kunjungan ulang lagi, yaitu 1 minggu lagi pada tanggal 28 April 2020, dan ibu juga harus menghabiskan 90 tablet FG. Apakah ibu sudah mengerti, Bu? Sudah, Bu. Bisa ibu ulangi apa yang saya sebutkan tadi? Lebih banyak beristirahat, terus banyak olahraga, banyak makan makanan yang seimbang dan bergizi, terus tetap menjaga gula darah. Ini Bu, ada buku KIA. Segera ibu registrasi dan ibu isi identitas keluarga ibu di sini. Ini Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Saya pamit pulang dulu ya, Bu. Iya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu.